Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Ari Sartano. Saya akan membahas sedikit tentang tugas kita untuk pertemuan keempat. Yang pertama tentang data collection. Data collection adalah proses pengumpulan, pengukuran, dan analisis berbagai tipe informasi yang menggunakan teknik berstandar. Tujuan utama data collection adalah untuk mengumpulkan data informasi dan data terpercaya sebanyak-banyaknya dan kemudian dianalisis untuk membuat sebuah keputusan bisnis yang krusial. Ketika sudah berhasil dikumpulkan, data ini kemudian melalui sejumlah proses meliputi pembersihan dan pemrosesan data yang dapat digunakan oleh perusahaan. Data collection sendiri memiliki dua metode utama yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan analisis proyek yang dikerjakan. Dua metode tersebut adalah metode primer dan metode sekunder. Metode primer ialah sesuai namanya, metode primer merupakan data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti. Metode ini menggunakan data yang langsung diterima dari sumber utama. Data yang dihasilkan biasanya sangat akurat dan masih berhubungan erat dengan arah penelitian. Sayangnya metode ini umumnya sangat memakan waktu dan cukup mahal untuk dilakukan. Yang kedua, sekunder. Metode sekunder tidak membutuhkan pengumpulan data langsung dari responden. Metode ini menggunakan data dan informasi yang sebelumnya dihimpun dari sejumlah sumber, seperti melalui dari buku hingga web dan news platform. Teknik ini digunakan dalam metode sekunder antara lain, contohnya laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah umum untuk mengumpulkan data big data. Yang pertama, mengumpulkan data sesuai dengan pembagian Bapak. Yang pertama, mengumpulkan data ini ada berbagai sumber data. Yang kedua, menyimpan data, masukkan data ke dalam basis data atau layanan penyimpanan sesuai untuk penggunaannya. Selanjutnya, pembersih data, menggunakan data termasuk membersihkan dan penggabungan data. Yang keempat, mengatur ulang data, maksudnya itu mengubah format yang tidak terstruktur atau semi tidak terstruktur menjadi format terstruktur. Selanjutnya kita akan membahas aplikasi programming interface atau disebut dengan API. API adalah seperangkat metode pemrograman yang membantu developer atau mengintegrasikan data antara dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan. API ini terbagi atas dua juga. API adalah cara modern untuk berinteraksi dengan platform perangkat lunak secara fungsional dan basis data, termasuk dengan mendapatkan akses seperti Twitter, Instagram, dan lainnya. Yang kedua, langsung mendapatkan informasi dari web tersebut, seperti tweet Instagram itu bisa kita proses, contohnya tagar kemarin kayak RIP Arema, nanti kita proses, kita dapatkan RIP Arema itu berapa, RIP Arema yang bagaimana. Yang kedua, penghapusan web. Ini adalah metode yang mengekstrak data dari web yang biasanya proses otomatis menggunakan BOT atau penyerap web dari penyalinan, di mana data spesifik dikumpulkan dan disalin dari web. Yang kedua, penyerapan web adalah proses untuk mendapatkan data dari web berikut tautan antar bagian atau web yang di internet. Ini contohnya di Instagram atau di Twitter tadi yang saya sebutkan, di tagar web Arema, nanti berapa persen atau web Arema yang bagaimana, atau pilpres kayak Bapak Anies dan Bapak Prabowo, yang Bapak Prabowo berapa, Bapak Anies berapa, seperti itu di tagar tersebut, seperti pilpres 2024. Yang selanjutnya kita akan membahas dengan statistik deskriptif, adalah ilmu atau metode untuk mengumpulkan atau menggolongkan dan menganalisis data
yang berupa angka untuk memberikan informasi atau keterangan yang berguna. Singkatnya itu statistik itu adalah metode yang berhubungan dengan pengolahan data untuk mendapatkan informasi. Segitu saja Pak pemahaman saya tentang Big Data pertemuan keempat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.